Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Avio, salam sehat, salam farmasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan bab anestesi dalam ilmu farmakologi. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Elis Juwita Anggraeni, saya dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Apa itu anestesi? Anestesi merupakan hilangnya kepekaan terhadap rasa nyeri melalui pemberian berbagai jenis obat atau abestetik, menurut Maryunani 2015. Anestesi sendiri dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama, anestesi umum, yang kedua, anestesi lokal. Anestesi umum atau general, yaitu anestesi yang menghambat sensasi di seluruh tubuh. Sedangkan anestesi lokal yaitu anestesi yang menghambat sensasi di sebagian tubuh atau seperti lokal, regional, epidural, ataupun spinal. Sebelum dilakukannya prosedur pembiusan, praoperasi, atau pembedahan, dokter akan mempertimbangkan beberapa hal yang bisa berakibat fatal nantinya. Berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu riwayat kesehatan. Untuk mempertimbangkan dampak atau efek samping pembiusan total ataupun anestesi umum, harus riwayat kesehatan, bahkan penyakit yang diderita, sehingga dokter anestesi bisa menetapkan bagaimana prosedur pembiusan yang sesuai. Selanjutnya, yaitu mempertimbangkan riwayat alergi. Pada beberapa kasus, tubuh manusia mempunyai reaksi penolakan atau alergi dengan suatu zat yang terdapat dalam makanan, bahkan obat. Tidak terkecuali yaitu zat yang terkandung pada obat bius atau anestesi ini. Anestesi umum. Anestesi umum ada beberapa untuk dilakukannya pembiusan. Yang pertama, yaitu lewat intravena ataupun aliran darah. Obat bius atau anestesi yang diberikan secara intravena bisa dikombinasikan dengan anestesi yang lain, bahkan hanya dengan obat anestesi itu sendiri secara tunggal. Hal ini bertujuan agar pasien mencapai stadium anestesi dan rasa tenang dengan cepat. Berikut obat yang termasuk pada anestesi intravena, yaitu antara lain golongan barbiturat, benzodiazepin, opioid analgesik, neuroleptik, obat-obatan lain seperti propofol, etomidate, bahkan ketamin atau bisa juga disebut arisyltohexilamin yang disebut juga disosiatif anestetik. Selanjutnya yaitu lewat jalur inhalasi atau anestesi inhalasi. Anestesi gas bisa dikombinasikan dengan nitrogen oksida yang terdapat pada suhu dan tekanan ruangan secara stabil. Zat cair yang telah terbukti sangat mudah menguap, yakni halotan, enfluran, isofluran, desfluran, dan metoksifluran. Kloroflom merupakan anestetik inhalasi yang pemakaiannya telah dibatasi karena bersifat toksik terhadap fungsi hati. Sedangkan anestetik inhalasi yang dibatasi selanjutnya yaitu ether dan siklopropan karena mudah terbakar. Untuk efek samping anestesi inhalasi sendiri pada organ berdasarkan penyebabnya, ada efek terhadap kardiovaskuler, yaitu penurunan tekanan darah akan melemah, dan efek terhadap sistem pernapasan. Volume tidal akan menurun, sedangkan frekuensi pernapasan akan meningkat. Efek terhadap otak. Obat bius atau anestesi inhalasi akan menurunkan laju metabolik otot. Lalu, efek terhadap ginjal, autoregulasi aliran darah ginjal akan terganggu jika aliran darah ginjal menurun. Selanjutnya, yang dipakai yaitu kombinasi antara intravena dan inhalasi. Ini juga dapat digunakan. Contoh
kasus untuk digunakannya anestesi umum, yaitu contohnya anestesi inhalasi, misal digunakannya isofluran dan halotan. Isofluran indikasi sendiri yaitu sebagai anestesi inhalasi untuk induksi dan pemeliharaan anestesi umum. Kontraindikasi isofluran adalah pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap isofluran atau agen inhalasi lainnya, seperti pada pasien yang telah diketahui secara genetik rentan mengalami hipertermia maligna. Isofluran memiliki efek samping ke berbagai sistem organ. Pada sistem saraf pusat, seperti halnya dengan gas anestesi lainnya, isofluran memiliki efek depresi SSP karena mempunyai potensi inhibisi dan mengurangi eksitasi. Isofluran memiliki efek dua arah. Pada konsentrasi subanestetik akan menyebabkan hipereksitasi, sedangkan pada konsentrasi anestetik akan menyebabkan hiperpolarisasi sehingga mendepresi neuron. Contoh yang satunya yaitu halotan. Obat ini bekerja dengan cara menginduksi anestesi yang diberikan dengan menekan fungsi cerebral dan aktivitas simpatis, juga menekan sekresi saliva, bronkial, dan lambung serta melebarkan bronkiolus. Sedangkan halotan sendiri mempunyai efek samping yang berbahaya yang dapat disebabkan dari penggunaan obat ini, yaitu hipertemia dan hepatitis alotan. Selain itu, obat ini juga dapat berinteraksi dengan obat lain yang mana dapat meningkatkan terjadinya resiko efek samping berbahaya. Selain itu juga meningkatkan resiko aritmia dan mempengaruhi efek dari obat lain. Selanjutnya, kita bahas tentang anestesi lokal. Anestesi lokal yaitu aksi utama anestetik yang memblok kondusif saraf dengan menurunkan permeabilitas serabut saraf terhadap ion natrium, sehingga tidak mengalir di dalam saraf. Anestetik lokal akan berintervensi dengan natrium dan menghambat penghantaran impuls sepanjang serabut saraf, di mana anestesi ini sering digunakan misal pada operasi dengan bius spinal, lalu operasi bedah gigi, dan operasi pengangkatan tai lalat. Terdapat beberapa macam anestetik lokal yang bisa digunakan, yaitu lidokain, mevifakain, prilokain, buvifakain, etiodokain, dan artian hidroklorida. Misalnya saja, pada kasus operasi bedah gigi yang digunakan anestesi lokal dengan injeksi lidokain, contohnya ini. Lidokain biasanya digunakan untuk prosedur endodontik dan tersedia dalam kemasan ampul. Karena detosifikasi obat ini di hepar, maka tidak boleh digunakan untuk pasien dengan kerusakan hepar yang berat. Pasien yang mengonsumsi obat MAO inhibitor dan antidepresi, obat ini dapat digunakan pada wanita hamil di atas trimester pertama dan wanita menyusui. Maka, peringatan penggunaan lidokain harus berhati-hati pada pasien dengan kelainan hepar, kehamilan, dan menyusui. Efek samping lidokain dapat terjadi di hampir seluruh sistem organ, termasuk sistem saraf pusat dan kardiovaskular. Interaksi obat lidokain dapat menyebabkan peningkatan maupun penurunan konsentrasi dan efek lidokain maupun obat yang berinteraksi. Ya, itu tadi teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang pengetahuan anestesi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.